Sebuah bangunan masjid kuno berdiri kokoh di Desa Kacangan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Masjid Al-Mubarak berdiri sejak tahun 1745, tahun Jawa atau tahun 1818 Masehi ini terlihat berbeda dari masjid pada umumnya. Dari depan masjid sudah terlihat unsur perbedaan yang mencolok, di antaranya ukir-ukiran di gapura yang masuk ke dalam lingkungan masjid. Di halaman masjid yang kini telah direnovasi tersebut terdapat sebuah bencak atau jam kuno yang berfungsi sebagai penentu waktu sholat. Bencak tersebut terletak di atas linggayoni yang dulu pada masa Hindu digunakan sebagai tempat pemujaan. Sejak dibangun pertama kali oleh Bupati Nganjuk pertama yakni Raden Tumenggung Sosrokusumo atau yang lebih dikenal dengan Kanjeng Jimat, letak pintu masjid tidak pernah berubah dan masih dalam kondisi yang sama. Di pintu utama masjid terdapat ukir-ukiran mirip buto yang berhiaskan bunga. Sebelum memasuki ruangan utama, terdapat beduk besar yang konon memiliki cerita mistis. Beduk tersebut pernah 2 kali dipindahkan ke Masjid Jami yang terdapat di depan alun-alun Nganjuk. Namun anehnya, beduk tersebut kembali ke tempat asalnya ke Masjid Al-Mubarak. Padahal jarak antara Masjid Jami dan Masjid Al-Mubarak sekitar 9 km. Karena itu hingga kini beduk tersebut tidak pernah dipindah lagi. Memasuki ruang utama masjid, terdapat tempat Al-Quran atau pada zaman dahulu disebut sebagai puri sesaji. Mimbar masjid juga masih utuh seperti pertama kali masjid dibangun. Mimbar yang terbuat dari kayu jati tersebut penuh dengan ukir-ukiran kuno. Sementara di bagian atas berundak seperti mahkota, hal yang sama juga tampak pada bagian bangunan utama yang berundak 3 tingkat. Sementara di bagian atasnya juga terdapat mahkota seperti lazimnya kupluk atau kopiah. Masjid kuno ini memiliki sejarah panjang dalam masa peperangan dengan penjajah. Di sebelah selatan masjid terdapat sebuah batu asa raksasa yang disebut Ungkal Ajaib. Batu asa ini digunakan masyarakat untuk mengasah pedang ketika melawan penjajah. Hingga kini pun batu asa tersebut masih utuh dan tersimpan rapi. Di sebelah masjid terdapat makam bupati pertama yakni makam Kanjeng Jimat yang memiliki nama asli Kanjeng Raden Sosrokusumo. Makam ini biasa ramai ketika bulan Ramadan dan hari-hari tertentu seperti Kamis malam Jumat. Masjid ini bisa dikatakan monumen perjuangan Islam dikala Kanjeng Jimat bertugas di sini. Jadi beliau Kanjeng Jimat itu atau bernama Tumenggung Sosrokusumo I. Beliau membangun masjid ini dan beliau sangat bijaksana untuk membangunnya. Jadi motifnya di sini itu alkulturasi budaya ini sangat kental, Mas. Jadi antara Hindu, Islam, baik Cina dijadikan satu semua. Jadi bisa dilihat dari ornamen yang ditinggalkan di sini, ada linggayoni yang masih dilestarikan di depan sana, ada beduk juga ada. Terus pintu utama ini masih aslinya. Terus ada ukiran-ukiran di situ yang melambangkan kayak buto kayak apa, tapi disamarkan menjadi tumbuhan. Jadi begitulah Kanjeng Jimat membangun ini. Begitu, Mas. Terima kasih. Kalau untuk pembangunannya itu kapan, Mas? Pembangunannya ini di data itu bisa dikatakan ini pembangunannya setelah perjanjian Giyanti. Jadi setelah pencetusnya perang Pangeran Diponegoro terus dibangunnya masjid ini sekitar tahun 1832-an Masehi. Dibangun oleh Kanjeng Jimat dan diteruskan oleh Tumenggung Sosrodirjo adiknya. Selain menjadi masjid terkuno di Nganjuk, Masjid Al-Mubarak juga menjadi cikal bakal penyebaran agama Islam di bumi Kota Angin yang pada zaman dahulu penduduknya mayoritas beragama Hindu. Dari Nganjuk, Tim Liputan
TV 7 News.